Bapak dosen saya hormati, sebelumnya perkenalkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Unidosa Ferinai Sanse dari Program Studi Teknologi Elektromedis Universitas Nata Dharma, Angkatan 2022. Di sini saya akan mempresentasikan makalah yang saya buat dalam bentuk PowerPoint dengan judul Rancang Bangun Sistem Terapi Inframerah Berbasis Microcontroller. Berikut latar belakang. Microcontroller populer dalam berbagai aplikasi, termasuk bidang medis, karena ukurannya yang kecil, konsumsi daya yang rendah, dan kemampuannya untuk mengontrol perangkat elektronik dengan presisi tinggi. Dalam terapi inframerah, penggunaan microcontroller memungkinkan pengaturan intensitas dan durasi terapi yang lebih terkontrol. Meskipun beberapa penelitian telah menggunakan microcontroller dalam mengatur lampu inframerah, alat terapi inframerah yang tersedia di masyarakat umumnya masih menggunakan versi konvensional atau tanpa microcontroller. Oleh karena itu, perancangan ini dilakukan untuk memodifikasi alat terapi konvensional dengan microcontroller, sehingga intensitas dan waktu penggunaan dapat diatur secara otomatis, baik untuk penggunaan umum maupun di rumah. Diharapkan dengan penggabungan teknologi microcontroller dan terapi infrared yang akan menciptakan sistem pengobatan yang lebih efisien dan akurat, serta memberikan dan menciptakan manfaat yang lebih baik bagi pasien dalam proses penyembuhan. Melalui penelitian dan eksperimen yang lebih lanjut, sistem terapi infrared berbasis microcontroller diharapkan dapat memberikan kontribusi penting dalam pengembangan teknologi terapi yang lebih baik di masa depan. Berikut rumusan masalah. Terdapat dua rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana merancang sistem terapi inframerah berbasis microcontroller yang efektif dalam memberikan terapi pada pasien. Yang kedua, bagaimana mengontrol intensitas dan waktu terapi inframerah secara akurat menggunakan microcontroller. Kita lanjut ke tujuan. Tujuan yang pertama menjelaskan rancangan sistem terapi inframerah yang terkendali dan efektif menggunakan microcontroller sebagai otak utama sistem terapi inframerah. Yang kedua, menjelaskan cara mengontrol intensitas dan waktu terapi inframerah secara akurat dengan bantuan microcontroller. Kita lanjut ke landasan teori. Landasan teori perancangan sistem pengolahan inframerah berbasis microcontroller meliputi beberapa konsep penting. Berikut ini adalah beberapa landasan teoritis yang relevan untuk sistem terapi inframerah berbasis microcontroller. Yang pertama itu terapi inframerah. Terapi inframerah adalah metode pemanasan kulit yang dirawat dengan efek meliputi aktivasi reseptor panas, peningkatan aliran darah, oksigenasi jaringan, aktivitas enzim, serta pengurangan ketegangan otot. Terapi ini membantu mengurangi rasa sakit, meningkatkan sirkulasi, mempercepat penyembuhan, serta meningkatkan kelenturan jaringan di sekitar persendian, terutama tangan dan kaki. Alat terapi inframerah berbasis microcontroller adalah inovasi teknologi yang memudahkan penggunaan alat ini dengan pengaturan waktu terapi, suhu, dan intensitas cahaya lampu inframerah yang terkontrol. Kita lanjut, yaitu microcontroller. Microcontroller adalah IC atau Integrated Circuit yang berfungsi sebagai otak perangkat dengan menerima sinyal input, memprosesnya, dan menghasilkan sinyal output sesuai program yang diberikan. Kecepatan pengolahan data microcontroller lebih rendah daripada PC, dengan kecepatan operasinya sekitar antara 1-16 MHz. Meskipun kapasitas RAM dan ROM pada microcontroller jauh lebih kecil dibandingkan PC, microcontroller memiliki keunggulan berupa ukurannya yang kecil, hemat energi, dan biaya rendah. Microcontroller digunakan dalam berbagai aplikasi seperti otomasi industri, sistem rumah pintar, perangkat medis, kendaraan, dan perangkat seluler. Mereka dapat diprogram dengan bahasa pemrograman khusus dan bertindak sebagai otak dalam sistem elektronik untuk mengontrol perangkat lain. Kita lanjut yaitu sensor suhu. Sensor suhu adalah komponen yang mengubah besaran panas menjadi besaran listrik untuk mendeteksi perubahan suhu pada objek tertentu. Sensor ini dapat mengukur energi panas atau dingin yang dihasilkan oleh objek dan memberikan keluaran analog atau digital. Salah satu contohnya adalah LM35 yang memiliki rentang suhu yang luas yaitu minus 55 derajat hingga 150 derajat Celcius dan ketapatannya yang tinggi. Sensor ini cocok digunakan dalam alat terapi inframerah yang memerlukan akurasi suhu yang tepat. Kita lanjut. Diagram perancangan sistem terapi. Rancangan sistem ini adalah alat terapi yang terintegrasi dengan perangkat perawatan inframerah. Semua input akan diproses melalui microcontroller sebagai inti pemrosesan. Output alat ini adalah elektroda yang menghasilkan gelombang elektrik
listrik aman dengan frekuensi yang dapat dipilih yaitu 10 Hz, 30 Hz, dan 70 Hz. Selain itu, perangkat terapi ini menggunakan sinar inframerah dari lampu inframerah. Waktu penguatan dapat diatur 1 hingga 60 menit. Alat terapi ini dilengkapi dengan buzzer sebagai indikasi selesai dan ditampilkan pada LCD 16x2. Bisa dilihat bagan atau diagram blok mikrokontroller pada alat ini sebagai otak utama pemrosesan dari semua input yang masuk. Kita lanjut, pemilihan alat dan bahan. Alat dan bahan yang tentunya sangat utama dalam penelitian ini yaitu mikrokontroller dan lampu inframerah. Tak luput juga sensor suhu LM35, LCD 16x2 atau Liquid Crystal Display 16x2, lalu ada saklar atau switch dan buzzer, lalu ada juga AC light dimmer modul. Kita lanjut pada rangkai sistem pengatur intensitas waktu dan cahaya infrared. Bagian ini berisi tentang bagaimana membuat sebuah program atau input ke dalam microcontroller. Yang pertama, gunakan bahasa pemrograman yang sesuai untuk microcontroller yang digunakan. Karena yang digunakan adalah Arduino IDE dan Arduino Uno Atmega 32, tentunya bahasa pemrograman yang paling tepat yaitu C++ atau C++. Yang kedua, susun program membaca nilai sensor suhu dan mengontrol light dimmer modul dalam mengatur intensitas cahaya lampu inframerah. Selanjutnya yang ketiga, atur logika pengaturan intensitas waktu dan intensitas cahaya inframerah sesuai dengan kebutuhan. Yang keempat, beberapa program untuk Arduino sensor LCD dan modul sudah tersedia pada beberapa platform website, contohnya Arduino Project ataupun Arduino Indonesia. Teman-teman dan Bapak dosen sekalian bisa langsung mengakses beberapa program yang telah disediakan pada laman tersebut. Lanjut ke simulasi rangkaian. Setelah kita berhasil membuat program dan program itu kita berhasil compiling, dalam artian program dapat berjalan. Yang kedua, selanjutnya adalah mensimulasikan rangkaian yang akan kita buat. Yang pertama yaitu hubungkan lampu inframerah ke microcontroller dan sambungkan pin output lampu inframerah ke pin input microcontroller. Pastikan Anda mengikuti pin out yang tepat dan menggunakan resistor apabila diperlukan. Yang kedua, hubungkan sensor LM35 dan juga LCD display 16x2 ke microcontroller Arduino Uno Atmega 32. Sensor LM35 akan membaca suhu yang dihasilkan dari lampu inframerah yang akan ditampilkan pada LCD. Berikutnya yaitu hubungkan buzzer pada Arduino yang berfungsi sebagai indikator selesai penggunaan terapi cahaya inframerah. Yang keempat, buat driver lampu inframerah menggunakan IC optocooler dan triac sebagai komponen utamanya. Yang kelima, hubungkan modul pengatur intensitas atau AC light dimmer modul ke microcontroller Arduino Uno Atmega 32 dengan menyambungkan pin kontrol modul pengatur intensitas ke pin output microcontroller yang akan mengontrol intensitas cahaya yang dihasilkan oleh lampu inframerah. Yang berikutnya itu adalah uji sistem. Setelah kita mensimulasikan dan mengupload program ke dalam microcontroller kita, yaitu selanjutnya melakukan uji sistem. Yang pertama dapat dilakukan setelah melakukan semua langkah-langkah di atas. Unggah program Arduino yang telah dibuat ke modul Arduino Uno Atmega 32 untuk menjalankan sistem terapi inframerah. Tempatkan alat di lokasi yang diinginkan dan pastikan itu memberikan nilai yang benar. Selanjutnya, periksa apakah modul pengatur intensitas cahaya inframerah sesuai dengan yang telah dibuat. Yang kelima, pastikan melakukan penelitian lebih lanjut tentang spesifikasi dan kompatibilitas komponen yang digunakan, dan lakukan troubleshooting pada program yang gagal berjalan. Kita lanjut, kesimpulan. Kesimpulan dalam makalah kali ini itu, penelitian kali ini, mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan yang ada setelah kita menguji sistem. Penting untuk memilih sistem terapi inframerah berbasis microcontroller yang sesuai dengan kebutuhan dan batasan yang ada. Dengan memahami keterbatasan dan kompromi yang terlibat, diharapkan dapat membuat keputusan yang tepat dalam memilih sistem terapi inframerah berbasis microcontroller yang cocok dan tepat untuk aplikasi Anda. Selanjutnya saya akan tampilkan daftar pustaka, beberapa sumber yang saya dapatkan untuk membuat makalah ini. Presentasi rancang bangun sistem terapi inframerah berbasis microcontroller sudah selesai.
Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semua.